شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Jamaah yang Allah muliakan, di kesempatan kali ini kita akan membahas 11 golongan orang-orang yang termasuk orang-orang sebaik-baik manusia. Terkadang dari kita mendengar hadis-hadis sahih yang menjelaskan siapakah sebaik-baik manusia. Setidaknya ketika kita rangkum dari hadis-hadis yang sahih, ada 11 golongan ternyata yang dikatakan Nabi SAW adalah sebaik-baik manusia. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an wa 'allamahu dan mengajarkannya. Ini yang pertama. Jadi Nabi SAW ingin menegaskan kepada kita sebagai umatnya bahwa orang-orang yang baik di antara kalian, sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah kalamullah Azza wa Jal yang turunkan kepada Nabi Muhammad SAW sampai kepada kita dengan derajat mutawatir. Ini kata Nabi SAW, orang yang mempelajari Al-Quran ini adalah orang sebaik-baik manusia. Cukupkah di situ? Tidak. Dan juga orang yang mengajarkannya. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, khiyarukum ahasinukum akhlaqan. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ternyata akhlakul karimah adalah sebuah hasil dari pribadi muslim yang baik. Sebuah hasil dari keimanan seseorang. Ini indikatornya. Makanya Nabi SAW mengatakan bahwa orang yang paling baik akhlaknya adalah akmalu iman ahsanum khuluqan. Nabi SAW. Orang yang paling sempurna imannya, indikatornya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ini akhlakul karimah. Bahkan Nabi SAW menjelaskan, innamal bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Seakan-akan Nabi SAW nggak punya misi di dunia ini kecuali untuk menjadikan akhlak mulia beredar di muka bumi ini. Menjadi akhlak yang paling baik yang dikerjakan oleh seorang muslim dalam kehidupannya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, sahabat yang Allah muliakan, bahwa Nabi SAW bersabda, khairukum ahsanukum qada'an. Khairukum ahsanukum qada'an. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang paling baik ketika mengembalikan hutang. Jadi ketika dia memiliki hutang kepada sahabatnya, kepada kawan karibnya, kepada orang yang tidak dikenalnya, orang yang paling baik di antara kalian, kata Nabi SAW, orang yang membayar utangnya dengan baik. Di sini banyak penjelasan terkait masalah tersebut. Di antaranya ketika dia memberikan kembali utang tersebut, mengembalikan utang tersebut, ada hadiah yang diberikan sebagai tanda terima kasih. Ini adalah salah satu kebaikan ketika orang mengembalikan hutang tersebut. Tapi ingat bahwa ini diberikan, hadiah yang diberikan ketika melunasi hutang, bukan pada saat hutang itu terjalin atau pada saat awal hutang. Kenapa? Ini bisa masuk kepada perkara riba. Karena ada sebuah kaidah, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap manfaat yang diambil dari akad, jadi setiap fadilah atau setiap kelebihan atau setiap manfaat yang diambil dari seseorang ketika dalam kondisi akad utang piutang tersebut, maka kelebihan atau tambahan di situ dikatakan riba.
Jemaah Allah muliakan. Kemudian yang keempat, Nabi SAW bersabda, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling boleh diharapkan kebaikannya dan aman dari keburukannya. Ya. Jadi seseorang yang baik di antara kalian, yang paling baik di antara kalian adalah seseorang, kata Nabi SAW, diharapkan kebaikannya. Dia menularkan kebaikan-kebaikan kepada tangganya, kepada kerabatnya, dan orang tersebut, tetangga-tangganya aman dari keburukannya. Artinya dia tidak berbuat buruk kepada saudaranya. Jadi benar kata Nabi SAW bahwa kalau kita tidak bisa memberikan manfaat yang baik, diam. Tidak bisa memberikan manfaat yang bisa bermanfaat untuk orang lain, lebih baik diam. Ya. Itu yang keempat. Yang kelima, ya, kita singkat saja. Yang kelima, Nabi SAW bersabda, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, terhadap istrinya, terhadap anaknya, terhadap keluarganya. Karena banyak orang yang terlihat sangar, terlihat gagah perkasa di luar, ternyata sama keluarganya tidak baik. Nah, ini motivasi untuk kita. Ternyata orang paling baik di antara kalian adalah orang yang dia sangat baik terhadap istrinya, sangat baik terhadap keluarganya. Yang keenam, Yesus bersabda, khairukum man at'am ta'am wa raddus salam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang memberi makan kepada orang lain dan menjawab salam. Ya, ini menjawab salam. Karena banyak orang yang disampaikan kepadanya salam tidak dijawab. Kemudian banyak juga orang yang tidak memberikan sedikit hartanya untuk orang lain. Di antaranya memberi makan. Ini motivasi bahwa sebaik-baik kalian, kata Nabi SAW, orang yang memberi makan terhadap orang lain dan juga orang yang membalas salam ketika salam disampaikan kepadanya. Itu yang keenam. Yang ketujuh, Nabi SAW bersabda, khiyarukum alinukum manakiba fis salat. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam meruskan tempat dalam salat. Jadi ketika dia hendak sholat berjamaah, orang-orang yang paling baik, kata Nabi SAW dalam hadis ini, adalah orang ketika dia meluruskan shaf, orang yang paling lurus shafnya terhadap kawan-kawan di sampingnya. Itu yang ketujuh. Golongan yang kedelapan, kata Nabi SAW, bahwa orang tersebut termasuk orang-orang yang paling baik di antara orang-orang yang lain, sebaik-baik manusia, kata Nabi SAW. Nabi bersabda, khairun nasi man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia, kata Nabi SAW, adalah man tala umuruhu, panjang umurnya. Cukupkah panjang? Belum. Wa hasuna amaluhu, dan amalnya bagus. Karena banyak orang panjang umurnya sampai 10 tahun, tapi amal kebaikannya sedikit, amal keburukannya banyak. Tapi Nabi SAW menjelaskan, orang yang paling baik di antara kalian panjang umurnya, dipenuhi umur-umur tersebut, lembaran-lembaran kehidupannya dengan amal yang baik, amal yang saleh. Itu yang ke-8. Yang ke-9, Nabi SAW bersabda, khairun nasi anfa'hum linnas. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang bermanfaat untuk manusia. Baik manfaat ini diberikan kepada manusia untuk manfaat dunia, terlebih untuk manfaat akhirat. Membantu meringankan beban orang lain, nah ini manfaat dunia. Meringankan beban orang lain terhadap agamanya, ini manfaat akhirat. Kesimpulannya bahwa orang yang paling baik di antara kalian ketika dia mampu meluarkan manfaat untuk orang lain di sisinya, di sekeliling, ketika dia hidup di dalam kehidupan dunia ini. Itu yang ke-9. Kemudian yang ke-10, Nabi SAW bersabda, khairul ashabi indallahi khairukum li sahibih. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Wa khairul jirani indallahi khairukum li jarihi. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Nah, ini siapa yang tidak ingin mendapatkan kebaikan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, orang yang paling baik di antara kalian
yaitu ketika dia baik terhadap sahabatnya akan juga baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dia baik terhadap tetangganya, maka dia akan menjadi tetangga Allah Subhanahu wa taala hari kiamat dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan yang telah dia berikan terhadap tetangganya, maka dia menjadi tetangga Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik tetangga kelak di hari kiamat. Kemudian yang terakhir, yang ke-11, Rasulullah bersabda, ini hadisnya panjang. Nabi menjelaskan, khairun nasi dzu qalbil mahmum wal lisan sadiq. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memiliki hati yang mahmum dan lisan yang jujur. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Apa kata mereka? Qalu shadqul lisan na'rifu. Kebaikan lisan, kejujuran lisan ini kita ketahui. Fama mahmumul qalb. Apa wahai Rasulullah yang dimaksud dengan mahmumul qalb? Kemudian Nabi menjawab, huwa an-naqiyyu at-taqiyyu la itsma alaihi wala baghi wala ghil wala hasad. Kata Nabi SAW, orang yang memiliki hati bersih, yang dimaksud dengan hati yang mahmum, kata Nabi SAW, adalah orang yang memiliki hati yang bersih, bertakwa, bersih, bertakwa, tidak ada dosa, tidak berbuat zalim, serta tidak ada kebencian dan hasad dalam diri mereka. Ini yang terakhir, bahwa sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang memiliki lisan yang jujur dan hati yang mahmum. Apa hati yang mahmum? Yaitu hati yang bersih, bertakwa, tidak ada dosa, tidak berbuat zalim, kemudian tidak ada kebencian dalam hati dia, dan tidak ada hasad ya, dalam hati mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara 11 golongan ini, 11 golongan yang menjadi sebaik-baik manusia, karena kita ingin bahwa kehidupan kita yang singkat ini menjadi kebaikan-kebaikan dalam kehidupan, menjadi amal-amal soleh yang bisa kita kerjakan, yang menjadikan derajat kita kelak di hari kiamat menjadi orang yang terbaik, menjadi orang yang masuk surga dengan selamat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.